Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu fungsi agregasi. Mungkin kalian bertanya-tanya mengenai apa itu fungsi agregasi. Kalau Anda pernah belajar Microsoft Excel, secara otomatis kalian pastinya nanti sudah pernah mempelajari fungsi agregasi. Fungsi agregasi adalah fungsi yang menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Jadi fungsi agregasi itu adalah fungsi yang digunakan sama persis pada saat kalian belajar Microsoft Excel. Macam-macam fungsi agregasi diantaranya adalah ada count, kemudian ada sum atau sum, kemudian ada AVG atau average, kemudian ada min, kemudian ada max. Ya. Kemudian berikutnya untuk count itu adalah fungsinya untuk menghitung jumlah baris suatu kolom pada tabel. Contohnya adalah perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah baris dari kolom jenis pada tabel jenis film. Untuk sintaknya select, count, kemudian nama fieldnya apa, kemudian as, kemudian nama alias, from, nama tabelnya apa, jangan lupa titik koma. Itu untuk sintak count. Kemudian untuk sintak sum atau sum itu adalah fungsinya untuk menghitung jumlah nilai dari suatu kolom pada tabel. Jadi berbeda dengan count tadi. Kalau fungsi count atau sintak count itu fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya baris. Kalau sum atau sum fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya data dari suatu kolom, gitu ya. Contohnya adalah untuk menghitung jumlah nilai dari kolom harga pada tabel jenis film. Untuk sintaknya kalian bisa menggunakan select, sum, kemudian nama field, kemudian as, nama aliasnya apa, kemudian from, nama tabel, diakhiri dengan titik koma. Itu untuk sum. Kemudian untuk AVG atau average fungsinya adalah untuk menghitung rata-rata nilai suatu kolom pada tabel. Contohnya adalah perintah untuk menghitung rata-rata dari kolom harga pada tabel jenis film. Kemudian untuk sintaknya kalian bisa tuliskan dengan kata kunci select, kemudian AVG, dalam kurung, jangan lupa dalam kurung, kemudian nama fieldnya apa, as, nama alias, kemudian from, nama tabel, dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian yang keempat adalah min. Ya, fungsi min adalah fungsinya untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu kolom pada sebuah tabel. Di min itu fungsinya adalah untuk mendapatkan nilai terkecil dari suatu kolom pada tabel. Contohnya, untuk menampilkan nilai terkecil dari kolom harga pada tabel jenis film. Sintaknya kalian sama mungkin dengan sintak yang tadi, AVG, count, sum itu sama. Jadi select, min, dalam kurung nama fieldnya apa, as, nama alias. As, nama alias ini sebenarnya bisa kalian kasih, bisa tidak. Jadi as ini opsional. As itu opsional. Jadi kalau kalian pengen namanya nggak tampil min dalam kurung nama fieldnya apa gitu ya, jadi tanpa kalian menggunakan as juga boleh. Kemudian from, kemudian nama tabelnya apa, titik koma, itu untuk min. Kemudian yang terakhir untuk max, fungsinya adalah untuk mendapatkan nilai terbesar dari suatu kolom pada sebuah tabel. Contohnya adalah untuk menampilkan nilai terbesar dari kolom harga pada tabel jenis film. Jadi misalnya kalau misalnya di tabel jenis film ada harga film yang tertinggi, nah itu nanti bisa kalian gunakan kata kunci max sebagai fungsi agregasinya. Untuk sintaknya kalian bisa tuliskan dengan kata kunci select, kemudian nama fieldnya dalam kurung ya, jangan lupa, kemudian as, nama aliasnya apa, kemudian from dari tabel yang mana, diakhiri dengan titik koma, gitu ya. Itu untuk max. Oke, untuk rangkumannya kalian bisa lihat di sini ada sum, ada count. Count fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya data. Saya ulangi lagi. Kemudian yang kedua sum fungsinya adalah untuk menghitung jumlahnya data total, jadi total.
Kemudian untuk AVG ini adalah untuk menghitung rata-rata, means untuk menghitung nilai terkecil, untuk mendapatkan nilai yang terkecil maksud saya. Kemudian untuk max untuk mendapatkan nilai terbesar dari suatu kolom pada sebuah tabel. Itu. Kemudian untuk lebih jelasnya kita praktekkan saja. Misalnya kita membuat sebuah tabel dengan nama DB kantor dengan menggunakan kata kunci create seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Create database DB kantor koma. Kemudian setelah itu kalian buat sebuah tabel dengan nama tabel penggajian atau TBL penggajian dengan data nama field seperti yang ada di tampilan, ada nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, goal, gapok itu adalah gaji pokok, kemudian goal itu golongan ya, kemudian TUNJ umum itu tunjangan umum, kemudian ada tunjangan keluarga atau TUNJ KLG, disingkat seperti itu. Jadi boleh kalian yang jelas pada saat kalian memberikan nama pada sebuah field, sebisa mungkin mengikuti aturan pada saat kalian membuat sebuah variabel yang ada dalam bahasa pemrograman ya. Oke, untuk panjang data dan tipe datanya silakan dilihat di tampilan. Oke, untuk membuat tabelnya silakan dilihat pada tampilan. Kalian jangan lupa salah satu field yang kalian buat dalam sebuah tabel penggajian, kalian gunakan satu buah field kunci yaitu nick sebagai primary key dari tabel penggajian. Karena apa? Nick itu biasanya kan setiap nick itu nomor induk kependudukan, jadi setiap warga itu memiliki nomor induk kependudukan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, kalau nggak percaya silahkan dicoba dilihat, disamakan KTP, misalnya kalian punya KTP disamakan dengan KTP teman kalian, kira-kira nicknya sama nggak? Nah, insya Allah itu nggak sama, pasti nggak sama, karena nick itu suatu yang berbeda atau unik, makanya nick bisa digunakan sebagai primary key. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, misalnya kita show databases. Oke, di sana ada DB kantor, kita use DB kantor. Oke, kemudian di DB kantor kita show tables, hanya satu buah tables yang ada ya, tabel penggajian. Kemudian kita isi datanya, kita lihat deskripsinya, teks TBL penggajian. Nah ini ya, ini ada nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Ini sesuai dengan contoh yang ada di slide tadi. Kemudian kita silahkan diisi datanya seperti yang ada di slide. Ada 10 data, silahkan dimasukkan satu persatu datanya. Oke, cara menampilkannya kita bisa menggunakan kata kunci select bintang from tabel penggajian. Nah ini datanya. Ini karena tampilannya besar, mungkin kita bisa coba merubah fontnya supaya nggak terlalu besar. Kita buat 28 saja. Kita coba lakukan. Nah ini. Oke, sini ya. Ada Andika, ada Desi, Denny, dan seterusnya. Nama karyawannya, kemudian tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya kapan, golongannya 1 sampai 3, gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, tunjangan keluarganya berapa. Tunjangan keluarga ini diberikan kalau misalnya dia sudah memiliki keluarga, memiliki anak istri, maka ada tunjangan keluarga. Tapi kalau pekerja ini belum memiliki keluarga, maka tunjangan keluarganya adalah 0. Misalnya di sini kita ingin mempraktekkan bagaimana cara untuk menampilkan, misalnya di sini ada soal ya, ini datanya untuk menampilkan, untuk menginputkan data. Misalnya ada soal bagaimana cara untuk menghitung berapa orang karyawan yang golongannya 2. Nah sintaknya adalah seperti ini, select count nick from tabel penggajian where goal sama dengan 2. Oke,
Oke, kita praktekkan saja. Select, kita ketikkan select, kemudian nick dalam kurung select count dalam kurung nick, kemudian from tabel penggajian gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah 10. Count seperti yang kita pelajari tadi, bahwa count itu fungsinya adalah untuk menghitung banyaknya data. Bukan total. Kalau total kita bisa menggunakan kata kunci sum. Oke. Nah, yang tadi di sintak alias, nah itu kita bisa gunakan. Nah, ini kan di kolom count dalam kurung nick ini akan tampil count dalam kurung nick. Nah, ini kita bisa gunakan alias, misalnya jumlah data gitu ya. Kita bisa ketikkan count select nick kemudian as gitu ya, as kemudian banyak data. Nah, ini nanti maka akan tampilannya seperti ini, banyak data, bukan count nick seperti yang ada di sini gitu ya. Itu untuk count. Kemudian untuk yang soal berikutnya adalah misalnya kita disuruh untuk menampilkan berapa total gaji pokok karyawan golongan 2. Jadi bagaimana cara menampilkan total gajinya karyawan yang golongannya 2. Nah, itu kita bisa menggunakan kata kunci select sum gapok from tabel penggajian where golongan sama dengan 2. Jadi menampilkan banyaknya gaji pokok karyawan yang golongannya 2. Kita praktekkan. Select sum gapok gitu ya, dari field gapok from as, misalnya kita buat as, misalnya total gaji misalnya goal 2. Okay. From tabel penggajian where, jangan lupa where apa tadi, goal ya, golongannya sama dengan 2 ya. Nah, ini tampil seperti ini, total gaji golongan 2 gitu ya. Itu untuk sum. Kemudian misalnya kita ingin menampilkan disuruh untuk menampilkan rata-rata pendapatan bersih karyawan. Nah, kita bisa menggunakan kata kunci afrik gapok plus tunjangan umum plus tunjangan keluarga from tabel penggajian. Jadi menampilkan semua rata-rata dari gaji pokok dan tunjangan umum dan tunjangan keluarga dari tabel penggajian. Nah, kita bisa menggunakan seperti itu. Nah, kita coba praktekkan. Misalnya select AVG gapok plus kenapa menggunakan plus? Karena kita menghitung jumlahnya. Kan ada gaji pokok, ada tunjangan umum ya, ditambah dengan tunjangan KLG atau keluarga ya, where from ya, bukan where ya, tapi from tabel TBL penggajian. Nah, ini AVG tanpa kita menggunakan alias. Jadi kita bisa juga menggunakan alias, misalnya as rata gaji. Nah, seperti ini. Itu untuk AVG. Kemudian berikutnya untuk min, misalnya kita disuruh untuk menampilkan tunjangan yang paling kecil dari pegawai. Nah, nanti tampilannya 0. Kenapa kok 0? Karena
tadi ada pegawai yang tidak memiliki tunjangan keluarga misalnya. Ya, kita coba saja. Select min tunjangan KLG. Siapakah ada berapa ini? Siapakah yang tidak memiliki tunjangan keluarga atau apa namanya? Sini tunjangan keluarga yang paling kecil itu berapa misalnya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan select min tunjangan keluarga from tabel penggajian. Nah, 0. Kenapa kok 0? Karena ada pegawai yang tidak memiliki tunjangan keluarga. Lanjut. Misalnya soal yang berikutnya adalah max. Fungsinya adalah untuk misalnya kita pengen menampilkan gaji pokok karyawan yang paling tinggi. Nah, kita bisa menggunakan kata kunci max. Oke, langsung saja kita praktekkan. Select max gapok from TBL penggajian, gaji karyawan yang paling tinggi. Select mas gapok tabel penggajian. Oke, nah yang paling tinggi dari tabel karyawan adalah 2 juta rupiah. Itu mungkin ya. Oke, untuk materi tambahan, kalian bisa menggunakan kata kunci distinct. Fungsinya adalah untuk mengeliminasi duplikasi kemunculan data yang sama. Jadi kalau misalnya ada namanya Budi, itu karyawan namanya Budi itu lebih dari 1, maka kalian bisa menggunakan kata kunci distinct. Distinct, D-I-S-T-I-N-C-T, distinct. Ya. Kemudian yang kedua adalah group by. Group by itu adalah fungsinya untuk mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kalian disuruh untuk menampilkan data karyawan yang tempat tanggal lahirnya berasal dari Jakarta misalnya. Nah, kalian bisa menggunakan kata kunci group by, mengurutkan data berdasarkan apa gitu ya. Itu group by. Kemudian yang terakhir adalah having. Jadi sebenarnya di klausa fungsi agregasi itu sebenarnya kalian disarankan untuk tidak menggunakan kata kunci where, tapi menggunakan kata kunci having. Sintaknya sama persis dengan menggunakan where, cuma diganti dengan kata kunci having gitu aja. Itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat. Oke.